Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini adalah video lanjutan dari videoku sebelumnya, video Pilgan 1 sampai ke 20. Sekarang kita lanjut langsung ke Pilgan nomor 21. Oke, kita mulai. Salah satu contoh trade-off antara relevansi dan reliability. Maksudnya apa? Jadi gini, sebelum kita menjawab soal, di dalam suatu proyeksi di laporan keuangan itu, misal di perusahaan itu tuh, dalam analisis laporan keuangan itu dikenal adanya trade-off antara relevansi dan reliability. Maksudnya apa? Relevansi dan reliability, semakin relevan datanya, itu kadang reliability-nya itu semakin kurang. Contohnya apa? Forecasting, suatu forecasting laporan keuangan, perkiraan keuangan di masa depan, itu kan berarti datanya itu relevan. Ya karena forecasting kan, tapi dengan adanya forecasting itu ternyata kan namanya perkiraan itu kan belum 100% dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, dengan adanya forecasting itu tadi reliability-nya itu turun. Jadi itulah trade-off antara relevansi dan reliability. Semakin relevan datanya, semakin turun reliability-nya. Sama kayak semakin besar datanya, semakin kecil untuk bisa mempertanggungjawabkan semua data yang ada. Nah, kayak kebanyakan data gitu loh. Relevansi itu kayak gitu. Jadi hubungan relevansi dan reliability itu kayak gitu, teman-teman. Oke, ini adalah konsep dasar terkait trade-off antara relevansi dan reliability. Contohnya adalah proyeksi bad debt yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat, kita berarti cari trade-off-nya. Meningkatkan relevansi dan reliability ini nggak mungkin. Berarti karena salah satu harus naik, salah satu harus turun. Turunkan relevansi dan reliability ini nggak mungkin juga. Ini adalah proyeksi ya teman-teman. Proyeksi bad debt, oke. Bahkan kalau dia proyeksi bad debt itu kan ningkatin tanggung jawab seorang manajemen ya. Dalam artian meningkatkan reliability perusahaan. Nah, otomatis kalau reliability-nya itu meningkat, otomatis relevansinya itu turun. Maka jawabannya nomor 21 adalah yang C. Nah, kita lanjut nomor 22. Pernyataan berikut yang benar mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi adalah faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi ya teman-teman. Faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi. Nah, kita cek. Kualitas akuntansi itu, ya sebelum kita lanjut, kualitas akuntansi itu kan dilihat dari noisy of accounting rules, forecasting error, manager accounting choice. Ada 3 itu kan. Nah, kita cek satu persatu. Ini faktor yang mempengaruhi kualitas ya. Berarti A. Sistem dan standar akuntansi dalam penerapannya di dunia nyata memberi celah bagi manajemen untuk mempengaruhi data laporan keuangan suatu entitas bisnis. Ini benar ya. Jadi kan faktor yang mempengaruhi kualitas akuntansi, pengaruh dari kualitas akuntansi itu terkait bagaimana manajemen itu bisa mengetahui celah yang ada sehingga mempengaruhi data laporan keuangan. Makanya data laporan keuangan yang ada di BI katakanlah atau Reuters katakanlah seperti itu belum tentu 100% datanya itu benar-benar mencerminkan laporan keuangan yang sejatinya. Bisa aja itu udah di window dressingin sama si manajemen kayak gitu. Karena itu bagian dari bagaimana manajemen itu tahu celah atas suatu perusahaan laporan keuangannya. Jadi jawaban yang kedua langsung aja jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor 23. Oke, ini agak ada step by step, jadi kita baca terlebih dahulu pernyataan untuk soal nomor 23 dan 24. Mendapat kompensasi berupa bonus insentif. Oh ya, ini kalau ada bacaan kayak gini, ini sangat disarankan kalau kalian baca soalnya terlebih dahulu. Nah, dari pernyataan di atas, manakah yang tidak memiliki keterkaitan dengan manager accounting choice? Oke, nggak ada keterkaitannya sama kebijakan pilihan manajer. Jadi kebijakan akuntansi pilihannya manajemen. Itu mana yang nggak ada? Oke, kita cek satu persatu. Mendapatkan kompensasi berupa bonus atau insentif merupakan motif manajemen memanfaatkan celah dalam fleksibilitas. Nah ini kayak ini tuh berarti kayak seolah-olah itu ngasih kompensasi, padahal kan bisa aja enggak. Itu cuma rekayasa si manajemen. Berarti ini juga bagian dari manager's accounting choice. Yang 2, penjualan yang dilakukan dalam kontrak dengan pembayaran termin berpotensi menyebabkan adanya distorsi akuntansi, baik secara langsung maupun tidak. Berarti ini terkait distorsi akun ya. Ini kan nggak ada hubungannya sama manager accounting choice. Berarti ini nggak ada keterkaitannya nih nomor 2. Ini kita tandai dulu nomor 2.
Terus nomor 3, adanya opsi dalam penerapan standar akuntansi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperoleh keuntungan pajak. Ini lagi-lagi juga manajer accounting choice. Manajemen memperoleh keuntungan pajak. Ini kan kayak dia memanfaatkan adanya penerapan standar akuntansi itu terkait pajak ya berarti. Nah, ini juga manajer accounting choice. Nomor 4, konten informasi dalam data akuntansi berpotensi untuk tereduksi atau tidak terungkap sebagai akibat penerapan suatu standar akuntansi oleh manajemen. Nah, ini adalah standar akuntansinya, knowledge of accounting rules, bukan manager accounting choice. Berarti 4 ini juga bukan. Nah, 5, asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar yang timbul karena standar akuntansi yang diterapkan dapat dimanfaatkan manajemen untuk mempengaruhi persepsi peserta. Lagi-lagi dimanfaatkan manajemen. Ini adalah manager's accounting choice. Berarti jawabannya cuma 2 dan 4. Ada nggak di pilihan? Ada yang C. Berarti C jawaban dari nomor 23. Oke, kita lanjut. Pernyataan 4 mencerminkan distorsi akuntansi yang masuk dalam kategori yang tadi ya. Berarti kan ini kategori yang penerapan suatu standar akuntansi oleh manajemen. Berarti ini adalah noisy from accounting rules yang tadi kita bahas di nomor 23. Berarti ini adalah D. Oke, kita masuk ke nomor 25. Dari pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai pengungkapan disclosure dalam laporan keuangan. Nah, jadi kan dalam disclosure atau pengungkapan itu kan ada 3, yaitu adequate disclosure, fair disclosure, dan full disclosure. Tapi sebelum itu mungkin akan lebih jelasnya kita cek di Sobas ya, jawaban atas Sobas. Ini soal nomor 25. Nah, konsep pengungkapan itu ada 3, yaitu ada adequate disclosure, terus ada fair disclosure, dan full disclosure. Jadi ada 3 tuh. Nah, adequate disclosure itu atau pengungkapan cukup itu merupakan konsep yang digunakan untuk pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku. Intinya itu pengungkapannya itu kecil karena yang penting adequate aja, yang penting cukup. Kalau fair disclosure itu pengungkapan yang secara wajar. Jadi tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak. Kalau yang terakhir full disclosure atau pengungkapan secara penuh itu adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Ya, kita balik lagi ke soal yang di nomor 25 itu tadi. Nah, dari pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai pengungkapan disclosure, berarti kan yang nggak tepat. Setelah kita udah tahu, mana yang nggak tepat? A. Tingginya level keterbukaan dalam CLK merupakan penentu tingginya kualitas akuntansi lintas bisnis. Ini berarti juga bagian dari pengungkapan ya teman-teman, karena ada hubungannya sama CLK. Terus yang nomor 2, manajemen dapat memilih kebijakan pengungkapan yang berbiaya mahal atau lebih murah untuk pengguna luar agar bisa memahami gambaran asli. Berarti ini juga terkait pengungkapan. Kenapa? Karena kebijakan pengungkapan yang mahal atau murah itu kan berarti terkait apakah bisa pakai adequate disclosure atau pakai fair disclosure atau full disclosure. Jadi itu juga bagian dari si pengungkapan. Yang C, dalam melakukan pengungkapan atas informasi mengenai transaksi keuangan atau data akuntansi lainnya, manajemen cukup menemukannya melalui sarana CLK. Ini kalau cukup dibilang cukup tuh enggak ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya semata-mata dari CLK-nya aja. Jadi menurutku C ini bukan jawaban yang tepat terkait pengungkapan atau disclosure. Kita lanjut ke nomor 26. Oke, di nomor 26, salah satu penentu kualitas laba adalah kebebasan manajemen dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, kebebasan ini dapat bersifat agresif atau konservatif. Nah, kualitas laba yang ditentukan secara konservatif dianggap lebih tinggi karena apa? Jadi, konservatif yang dianggap lebih tinggi itu karena kemungkinan kinerjanya kini itu lebih kecil. Jadi yang A ya, kemungkinan kinerjanya kini lebih kecil dan perkiraan kinerja masa depan dinyatakan terlalu tinggi dibandingkan dengan laba yang ditentukan secara lebih agresif. Jadi itu terkait konservatif. Intinya konservatif itu kinerjanya makin kecil, maka forecastingnya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan laba. Lalu
itu kan ditentukan secara agresif ya. Nah, maka itulah yang dimaksud sama dengan kebebasan konservatif atau kualitas laba tentukan secara konservatif lebih tinggi. Jadi jawabannya yang A. Ya, kita lanjut ke nomor 27. Relevansi nilai aset yang dilaporkan terkait dengan pengakuan akhir mereka sebagai beban. Oke, relevansi nilai aset dilaporkan terkait dengan pengakuan akhir mereka sebagai beban dapat dinyatakan dalam suatu preposisi sebagai berikut. Yang mana? Jika aset dinyatakan terlalu tinggi, overstated, maka laba kumulatifnya dinyatakan terlalu tinggi. Enggak, kalau asetnya terlalu tinggi, maka laba kumulatifnya itu harusnya rendah tuh. Berarti itu enggak yang A. Yang B, jika aset dinyatakan terlalu tinggi, overstated, maka laba kumulatifnya dinyatakan terlalu rendah. Oke, ini berarti jawabannya udah benar. Berarti udah fix ya sebenarnya. Ini jawabannya yang B. Wait. Nah, oke. Terus jika aset dinyatakan terlalu rendah, maka laba kumulatif dinyatakan terlalu tinggi. Tapi kan ini terkait pengakuan akhir sebagai beban ya. Jadi kalau sebagai beban, maka diakuinya adalah laba kumulatif yang dinyatakan terlalu rendah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Berikut ini adalah timbulnya distorsi aset karena adanya ambiguitas atau kebingungan terkait manfaat ekonomi di waktu mendatang. Dapat diukur secara reasonable. Adalah, oke, kita cek satu-satu. Penentuan apakah transaksi leasing merupakan capital lease atau operating lease? Iya, itu memang masuk dalam perhitungan, tapi itu bukan bagian dari distorsi aset karena adanya ambiguitas gitu. Terus karena fokus kita adalah manfaat ekonomi di waktu mendatang dapat diukur secara reasonable gitu. Jadi kalau apakah transaksi leasing capital lease atau operating lease kan itu bukan ambiguitas karena pasti salah satu yang kepake, baik itu capital lease kalau dia memenuhi syarat operating lease berarti ya operating lease. Yang B sekarang. Dampak perkembangan teknologi yang menyebabkan nilai fair value dari aset lebih rendah dari nilai book value-nya. Itu bukan ambiguitas ya, karena ya emang dasarnya si book value itu punya selalu dalam per tahun itu ada fair value. Jadi itu bukan bagian dari ambiguitas dari distorsi aset. Yang C, pengeluaran research and development suatu produk yang dibebankan dengan segera. Oh ya, ini jelas. Ini nomor 28 terkait pengeluaran research and development tangkos suatu produk yang dibebankan itu adalah timbulnya distorsi aset karena ambiguitas kan terkait manfaat ekonomi. Manfaat ekonominya buat dan itu apa kan kadang kalau kita research and development namanya aja riset kalaupun itu ternyata nggak menguntungkan kan kita berarti nggak jadi ngambil proyek itu kan kita juga udah buang-buang uang buat research and developmentnya itu dan itulah kenapa kok akhirnya muncul ambiguitas terkait manfaat ekonominya di waktu yang akan mendatang terkait research and development. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam revisi terhadap perhitungan depresiasi aset. Oke. Di dalam proses recasting financial statement, kecuali berarti kita lihat langkah-langkahnya. A. Menghitung depreciation to cost ratio dan membandingkannya dengan peers industri. Ini benar banget. Jadi ini yang paling tepat karena ya emang aset tetap itu di compare dengan peers industri. Berarti kan industri yang sejenis. Terus B, menghitung aspek materialitas dari bias yang teridentifikasi. Iya, ini juga benar karena ada hubungannya dengan aspek materialitas. Yang C, menentukan tingkat opportunity cost of capital untuk menghitung nilai sekarang dari aset tetap. Bukan. Kenapa? Karena ini ada kata-kata opportunity cost. Ini bukan bagian dari langkah-langkah dalam merevisi adanya perhitungan depresiasi aset tetap atau proses recasting financial statement. Jadi opportunity cost ini nggak masuk, maka jawabannya yang C. Oke. Nah, lanjut kita ke nomor 30. Seorang analis akan melakukan recasting laporan keuangan yang telah disusun manajemen ke dalam suatu format yang standar. Dari pernyataan berikut, manakah pernyataan yang menurut saudara benar berkaitan dengan recasting laporan keuangan? Nah, ini kan yang benar ya. Berarti kan recasting laporan keuangan dalam suatu format yang standar
dan pernyataan yang benar terkait dengan recasting laporan keuangan. Berarti kita cek satu persatu. Recasting laporan keuangan dilakukan karena adanya perbedaan terminologi, klasifikasi, dan format laporan keuangan. Iya, ini benar. Jadi karena adanya terminologi, terus klasifikasi maupun format laporan keuangan, kita harus merecast laporan keuangan tersebut. Itu bisa, nanti itu pada akhirnya itu bisa sama antara satu industri tersebut. Yang kedua, recasting digunakan untuk mempermudah perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Benar, karena udah disamaratakan, udah disatuin. Maksudnya itu laporan keuangannya itu udah disamaratakan di satu industri yang sama. Jadi itu udah paling benar untuk merecast laporan keuangan. Yang C, digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Kalau dari waktu ke waktu enggak ya, karena kan kita fokusnya di misal di kita nge-request hasil tetap di tahun 2020 itu nggak relevan kalau dibawa ke 2021 kayak gitu. Jadi dia bisa bandingin kerja keuangannya itu cukup di satu waktu dan kita bisa bandingin itu di perusahaan sejenis pada industri yang sama. Berarti 1-2 ini aman. Sekarang yang keempat. Melakukan recasting merupakan kewajiban dari otoritas yang berwenang kepada analis yang akan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Bukan kewajiban dari otoritas ya. Tapi kan recasting itu kan cuma buat kita bisa mengcompare perusahaan satu dengan perusahaan yang sejenis gitu loh. Tapi itu bukan bagian dari kewajiban dari otoritas. Apalagi yang berwenang kepada analis. Jadi ini bukan bagian dari kenapa kok kita harus recasting laporan keuangan. Maka jawabannya cuma 1 dan 2. Ada nggak? Ada di pilihan, yaitu yang B. Maka jawaban 30 adalah yang B. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jadi aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.